Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan memaparkan laporan orientasi PPTK pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah Kabupaten Cirebon. Rencana aksi perubahan pada SD Negeri 2 Palimanan Barat. Disusun oleh Ninik Anggraini SPD dengan NIP 1989110292024 Jabatan Ahli Pertama Guru Kelas Unit Kerja SD Negeri 2 Palimanan Barat. Yang pertama ada pendahuluan yang berisi latar belakang. Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini, jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Pegawai aparatur sipil negara yang selanjutnya disebut pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya disebutkan 3 fungsi ASN, yaitu pelaksana kebijakan publik, pelaksana publik, dan perekat dan pemersatu bangsa. Oleh karena itu, peran PPTK sangat dibutuhkan untuk melakukan perubahan agar dunia pendidikan semakin maju dan sesuai dengan visi dan misi sekolah. Salah satunya mengenai rendahnya minat literasi peserta didik. Permasalahan ini menjadi fokus utama untuk saat ini. Oleh sebab itu, perlu terobosan baru menanggulangi masalah-masalah tersebut. Kemudian yang kedua, maksud dan tujuan. Kegiatan orientasi PPTK memiliki maksud. Yang pertama, peserta mampu memahami program orientasi serta mengenal nilai dan etika instansi pemerintah dalam mendukung pelaksanaan tugas jabatannya dalam mendukung pencapaian visi misi organisasi. Selanjutnya, peserta mampu mengaktualisasikan nilai-nilai dasar ASN berakhlak. Kemudian di sini ada tujuan. Tujuan dari orientasi pengenalan nilai dan etika instansi pemerintah bagi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon adalah sebagai berikut. Yang pertama, pengenalan tugas dan fungsi ASN. Selanjutnya yang kedua, pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah. 3. Waktu dan tempat. Orientasi pengenalan dan etika instansi bagi PPTK lingkup pemerintah Kabupaten Cirebon tahun 2025 dilaksanakan tanggal 10 Maret sampai dengan 14 April 2025 dengan metode blended learning atau sinkronus melalui Google Meet dan asinkronus melalui Google Classroom. Selanjutnya, visi dan misi Kabupaten Cirebon. Yang pertama, visi Kabupaten Cirebon yaitu Cirebon beriman, bersih, inovatif, maju, agamis, dan aman. Dan yang kedua, di sini ada misi Kabupaten Cirebon. Di antaranya yang pertama, Kabupaten Cirebon bersih, mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, melayani, akuntabel, dan profesional. Kedua, Kabupaten Cirebon inovatif, menciptakan ekosistem inovatif di pemerintahan dan masyarakat. Ketiga, ada Kabupaten Cirebon maju, menciptakan masyarakat modern yang tidak meninggalkan jati diri adat dan budaya. Selanjutnya yang keempat, Kabupaten Cirebon agamis, menguatkan toleransi antar umat beragama sesuai dengan keyakinan para pemeluknya. Selanjutnya terakhir, Kabupaten Cirebon aman, menciptakan lingkungan yang asri, aman, dan nyaman. Selanjutnya di sini ada manajemen kepegawaian dan penilaian kinerja PPTK. Manajemen kepegawaian PPTK dilakukan berdasarkan sistem merit atau perbandingan antara kualifikasi, kompetensi,
pemberian penghargaan, disiplin, pemutusan hubungan perjanjian kerja, dan perlindungan. Kemudian di sini ada visi dan misi SD Negeri 2 Palimanan Barat. 1. Visi SD Negeri 2 Palimanan Barat yaitu terwujudnya peserta didik yang berkualitas, berkarakter, dan berbudi pekerti luhur, serta mampu mengembangkan potensi diri peserta didik yang berwawasan iptek. Kemudian ada misi SD Negeri 2 Palimanan Barat, di antaranya yang pertama yaitu membimbing peserta didik memiliki dasar-dasar akhlak mulia dan berbudi pekerti luhur. Kedua, membina peserta didik memiliki kemampuan akademik, kreatif, berpikir kritis, pemberani, bertanggung jawab, dan mandiri. Kemudian yang ketiga, melaksanakan pembelajaran aktif, efektif, dan menyenangkan. Keempat, menumbuh kembangkan semangat berprestasi pada seluruh warga sekolah. Yang terakhir, menumbuh kembangkan kegiatan yang berwawasan iptek dan religius. Di sini saya juga akan menampilkan struktur organisasi SD Negeri 2 Palimanan Barat yang dikepalai oleh Bapak Sariman SPDSD beserta Dewan Guru dari kelas 1 sampai kelas 6 dengan 3 rombel. Di sini juga ada guru mata pelajaran, penjaga sekolah, operator, serta komite sekolah, dan para siswa-siswi SD Negeri 2 Palimanan Barat. Selanjutnya di sini ada tupoksi guru SD Negeri 2 Palimanan Barat. Tupoksi guru SD Negeri 2 Palimanan Barat diantaranya yaitu yang pertama, merencanakan pembelajaran. Merencanakan pembelajaran di sini artinya modul ajar dibuat oleh guru untuk menunjang kegiatan pembelajaran yang akan dilaksanakan bersama peserta didik dan disesuaikan dengan kemampuan serta kondisi peserta didik. Selanjutnya ada melaksanakan pembelajaran. Melaksanakan pembelajaran di sini artinya guru sebagai sumber belajar, fasilitator, pengolah pembelajaran, demonstrator, pembimbing, dan motivator. Yang terakhir yaitu ada mengevaluasi dan menilai pembelajaran. Selanjutnya di sini ada rencana hasil kerja PPPK yang melatar belakangi saya untuk melakukan rencana aksi perubahan ini yaitu karena masih rendahnya minat membaca atau literasi khususnya di kelas bawah. Di sini ada 4 rencana hasil yang saya buat. Yang pertama yaitu memberikan reward kepada siswa dengan tujuan memotivasi peserta didik untuk terus berusaha dan berprestasi. Dengan indikator pencapaian meningkatkan motivasi belajar siswa. Kemudian di sini ada waktu perolehannya dilaksanakan selama 5 menit selama proses pembelajaran dari Maret 2025 sampai dengan Juni 2029. Selanjutnya yang kedua ada gerakan membaca 15 menit sebelum KBM dengan tujuan membiasakan disiplin budaya positif kepada peserta didik dengan melaksanakan kegiatan membaca 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Indikator pencapaiannya yaitu meningkatkan motivasi peserta didik untuk dapat membaca dan menulis. Waktu perolehannya dilaksanakan selama 15 menit sebelum KBM dari Maret 2025 sampai dengan Juni 2029. Yang ketiga yaitu penggunaan media pembelajaran flashcard dalam pembelajaran matematika. Tujuannya yaitu membantu peserta didik lebih mudah memahami pembelajaran dengan indikator
pencapaiannya mendorong siswa agar lebih aktif dan menyenangkan. Waktu perolehannya dilaksanakan selama 30 menit disesuaikan dengan materi matematika dari Maret 2025 sampai dengan Juni 2029. Selanjutnya yang keempat yaitu bimbingan dan konseling atau deep talk. Di sini tujuannya untuk membantu peserta didik yang mengalami kesulitan dengan indikator pencapaiannya, memberikan ruang bercerita dan arahan untuk siswa. Waktu perolehannya dilaksanakan selama 30 menit dari Maret 2025 sampai dengan Juni 2029. Selanjutnya ada penutup. Penutup diantaranya di sini ada kesimpulan dan saran. Yang pertama yaitu kesimpulan. Kesimpulan di sini diantaranya yaitu memberikan kesempatan kepada ASN PPPK untuk melakukan pengenalan terhadap tugas pokok dan fungsi sesuai dengan tujuan rekrutmen. Selanjutnya, masa orientasi akan memberikan pemahaman dan pengenalan bagi para ASN PPPK pada tugas dan visi serta visi misi. Terakhir, sebagai ASN PPPK di lingkungan pemerintah Kabupaten Cirebon, perlu diberikan pendampingan agar dapat menyesuaikan diri dengan nilai-nilai dan budaya kerja pemerintah Kabupaten Cirebon. Kemudian di sini ada saran. Saran yang pertama yaitu setelah kita mengikuti orientasi, diharapkan dapat meningkatkan kinerja ASN PPPK. Selanjutnya, dapat meningkatkan pengetahuan tentang nilai-nilai dan etika dalam pemerintah Kabupaten Cirebon. Yang terakhir, mampu mengaktualisasikan di dalam kehidupan sehari-hari dan di tempat kerja. Di sini saya juga melampirkan dokumentasi rencana aksi perubahan yang saya lakukan di SD Negeri 2 Palimanan Barat. Di antaranya yaitu gerakan membaca 15 menit sebelum kegiatan belajar dimulai. Di sini juga saya memberikan reward untuk memberikan motivasi semangat belajar kepada siswa di kelas.
pemaparan dari saya tentang laporan orientasi PPPK mengenai pengenalan nilai dan etika pegawai di Kabupaten Cirebon. Mohon maaf bila ada salah kata. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.